Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa hanya sedikit orang yang tetap sehat dan bugar setelah melewati usia 80 tahun? Ada 4 faktor penting yang menjadi jawabannya. Merayakan ulang tahun ke-80 adalah pencapaian yang luar biasa, namun mempertahankan vitalitas di usia ini memerlukan lebih dari sekadar keberuntungan. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam serta kesadaran penuh mengenai apa yang terjadi di dalam tubuh kita. 4 tantangan yang tidak terlihat namun sangat kuat ini secara perlahan menyerang tubuh kita seiring bertambahnya usia. Sayangnya, masalah-masalah ini jarang dibicarakan hingga dampaknya tidak bisa dihindari lagi. Banyak orang tidak menyadari betapa masalah tersembunyi ini secara perlahan menguras energi, ketajaman mental, dan kesejahteraan mereka, hingga kerusakan yang tidak bisa diperbaiki terjadi. Dalam pembahasan kali ini, kami akan mengungkapkan 4 penyebab utama yang membuat banyak orang kesulitan mempertahankan kualitas hidup setelah usia 80 tahun. Semua konsep ini bukanlah sekadar spekulasi, melainkan didasarkan pada penelitian medis yang mendalam serta pengamatan klinis nyata selama bertahun-tahun. Setelah Anda memahami prinsip-prinsip ini, Anda akan menyadari bahwa tujuannya bukanlah untuk mencari keabadian. Sebaliknya, fokusnya adalah mempertahankan kemampuan fisik, kebebasan pribadi, dan ketenangan mental selama mungkin. Tetap bersama kami sampai akhir karena penjelasan keempat ini mungkin akan mengejutkan Anda dan bisa jadi merupakan faktor yang paling penting dari semuanya. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan wawasan kesehatan terbaru kami. Partisipasi Anda sangat membantu kami untuk menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Faktor pertama adalah peradangan tersembunyi yang mempercepat penuaan. Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan setelah usia 80 tahun bukan berasal dari luar tubuh atau bahaya lingkungan, melainkan dari dalam tubuh kita sendiri. Para ahli kesehatan sering menyebut fenomena ini dengan istilah inflammaging, yaitu respons peradangan tingkat rendah yang berlangsung terus-menerus, yang secara perlahan merusak struktur sel, jaringan, dan organ-organ penting tanpa menunjukkan tanda peringatan yang jelas pada awalnya. Seiring waktu, peperangan internal ini meruntuhkan pertahanan tubuh secara perlahan. Peradangan ini berbeda dengan pembengkakan yang terlihat setelah cedera seperti keseleo atau luka, karena peradangan ini berlangsung di dalam tubuh, terakumulasi selama bertahun-tahun akibat stres kronis, pola makan yang tidak sehat, tidur yang buruk, kebiasaan gaya hidup yang tidak aktif, dan paparan polusi. Meskipun kondisi ini tidak menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara langsung, dampaknya mempengaruhi seluruh sistem tubuh, termasuk sistem kardiovaskular, fungsi saraf, mobilitas sendi, dan sistem kekebalan tubuh. Misalnya, Pak Joko, seorang pria berusia 82 tahun yang selalu menjaga pola hidup sehat, menghindari rokok dan alkohol, serta rutin berjalan setiap hari. Namun, ia sering merasa kelelahan, kaku, dan mengalami kabut mental meskipun hasil tes darahnya normal. Hal ini terungkap ketika Pak Joko berkonsultasi dengan seorang spesialis yang menemukan peningkatan penanda inflamasi dalam tubuhnya. Tidak ada penyakit serius, hanya peradangan kronis yang berlangsung di latar belakang selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk mengelola peradangan berkurang. Oleh karena itu, kebiasaan gaya hidup yang mungkin diabaikan saat masih muda, seperti makan camilan olahan, tidak bergerak cukup lama, atau tidur yang kurang berkualitas, mulai memberi dampak besar setelah usia 80 tahun. Peradangan ini secara perlahan mengurangi ketahanan tubuh dan kemampuan pemulihannya, serta meningkatkan risiko mengembangkan demensia, penyakit jantung, dan kerapuhan fisik. Meskipun kebanyakan orang tidak menyadari proses ini, ada kabar baik. Beberapa cara yang paling efektif untuk melawan peradangan sangat sederhana dan gratis. Menambahkan lebih banyak makanan utuh dan tidak diproses ke dalam diet, rutin berjalan setiap hari, dan memperbaiki kualitas tidur dapat membantu mengurangi peradangan. Perubahan ini mungkin tidak memberikan hasil instan, tetapi setiap langkah kecil dapat membantu mengurangi api peradangan yang membakar dalam tubuh Anda. Dengan menurunnya tingkat peradangan, tubuh Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kekuatan dan vitalitas, bahkan setelah usia 80 tahun. Faktor kedua adalah penurunan massa otot, yang berisiko menyebabkan kelemahan dan kecelakaan berbahaya. Setelah usia 60, tubuh secara alami mulai kehilangan massa otot setiap tahunnya. Begitu memasuki usia 80 tahun, proses ini menjadi lebih cepat dan signifikan. Kondisi yang menyebabkan penurunan kekuatan otot secara bertahap ini dikenal sebagai sarkopenia,
Dan banyak orang tidak menyadari awal mula kondisi ini karena tidak ada perubahan yang terasa begitu dramatis. Biasanya, penurunan dimulai dengan hal-hal kecil, seperti kesulitan membuka tutup botol yang keras, merasa lebih lambat saat bangkit dari kursi, atau mulai menghindari tangga karena terasa lebih sulit dari sebelumnya. Namun, masalah ini jauh lebih kompleks daripada sekadar berkurangnya kekuatan fisik. Jaringan otot berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh, memberi dukungan pada sendi, dan memiliki peran penting dalam pengaturan gula darah serta metabolisme tubuh. Ketika otot mulai menghilang, risiko terjatuh, mengalami patah tulang, dan kehilangan kemandirian menjadi jauh lebih besar. Ambil contoh Pak Anton, seorang pria berusia 85 tahun yang selalu menjaga kesehatannya, memiliki pikiran yang tajam, dan tetap hidup mandiri di rumahnya. Namun, suatu hari ia tersandung karpet dan mengalami patah pinggul. Meskipun selalu merasa dirinya stabil dan kuat, Pak Anton baru menyadari seberapa banyak kekuatan fisiknya telah berkurang selama beberapa tahun terakhir, kekuatan yang selama ini ia kira masih ada. Yang membuat kehilangan otot begitu berbahaya setelah usia 80 tahun adalah dampaknya yang cepat terhadap kualitas hidup sehari-hari. Satu kali jatuh dapat mengakibatkan berbaring di tempat tidur selama beberapa minggu, yang justru menyebabkan kelemahan dan atrofi otot lebih lanjut. Hal ini sering berujung pada kebutuhan akan alat bantu mobilitas seperti tongkat atau walker, mengurangi kebebasan pribadi secara perlahan, dan mengurangi kemampuan untuk menjalani gaya hidup mandiri yang aktif. Namun, kehilangan otot bukanlah akibat penuaan yang tidak bisa dihindari. Proses ini dapat diperlambat dan, dalam banyak kasus, bahkan dibalik dengan usaha yang konsisten. Berjalan kaki secara rutin memberikan manfaat besar bagi kesehatan otot. Menambahkan latihan beban ringan atau pita resistensi beberapa kali seminggu dapat memberikan dampak yang signifikan. Asupan protein yang cukup juga penting untuk menjaga dan membangun massa otot. Selain itu, latihan peregangan ringan membantu menjaga kelenturan tubuh. Upaya-upaya sederhana ini memberikan hasil yang berarti, terutama jika dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu. Tujuan bukan untuk menjadi binaragawan di usia 80 tahun, melainkan untuk mempertahankan kestabilan, mobilitas, dan kekuatan yang cukup untuk menjalani aktivitas sehari-hari yang penting. Entah itu merawat taman, berbelanja bahan makanan sendiri, atau bahkan bangun dari tempat tidur dengan aman setiap pagi, otot berfungsi sebagai pelindung tubuh secara diam-diam. Setelah usia 80 tahun, menjaga massa otot mungkin adalah kunci utama untuk hidup lebih lama dengan kualitas dan kemandirian yang lebih baik. Faktor ketiga adalah kualitas tidur yang buruk yang merusak tubuh dan pikiran. Seiring bertambahnya usia, pola tidur kita akan mengalami perubahan yang signifikan. Sayangnya, perubahan ini seringkali tidak memberikan dampak yang positif atau malah berpengaruh buruk. Banyak lansia yang merasa kesulitan untuk tidur dengan nyenyak di malam hari, tetap terjaga sepanjang malam, atau mendapatkan tidur yang cukup untuk memulihkan energi. Setelah usia 80 tahun, dampak dari kualitas tidur yang buruk mulai lebih terlihat dalam kesehatan fisik, fungsi otak, dan kegiatan sehari-hari. Awalnya, efek buruk ini mungkin hanya terlihat dengan cara yang halus, seperti merasa lebih lelah di siang hari, mudah lupa dengan hal-hal sederhana, atau menjadi lebih mudah marah. Namun, di balik gejala tersebut ada masalah yang lebih besar yang mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Selama tidur, tubuh kita melakukan perbaikan yang sangat penting. Otak membersihkan limbah metabolisme dan racun, sementara sistem kekebalan tubuh melakukan proses penyegaran. Ketika tidur menjadi terganggu, baik itu tidur yang dangkal, terpecah-pecah, atau tidak cukup, proses pemulihan ini terganggu, membuat tubuh menjadi lebih rentan terhadap penurunan kesehatan dan penyakit. Contohnya adalah Bu Siti, seorang wanita berusia 87 tahun yang biasa terbangun 3 atau 4 kali setiap malam. Awalnya, ia menganggap hal ini sebagai bagian dari proses penuaan yang harus diterima. Namun, setelah beberapa waktu, Bu Siti mulai merasakan penurunan daya ingat dan energi yang signifikan. Ia lebih sering sakit dibandingkan sebelumnya. Dokternya menjelaskan bahwa tidur bukan hanya untuk beristirahat, namun kualitas tidur sangat penting untuk menjaga kinerja otak dan sistem kekebalan tubuh yang optimal. Setelah Bu Siti memperbaiki kebiasaan tidurnya, ia mulai merasakan perubahan positif, dengan kejernihan pikiran dan peningkatan energi yang lebih baik. Banyak orang menganggap kualitas tidur yang buruk adalah hal yang harus diterima seiring bertambahnya usia, padahal hal itu tidak sepenuhnya benar. Ada beberapa cara praktis yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur, seperti menjaga rutinitas tidur yang konsisten,
mengurangi konsumsi kafein dan alkohol, mendapatkan paparan sinar matahari di pagi hari, dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, gelap, serta tenang. Bahkan, aktivitas fisik ringan pada siang hari dapat membantu meningkatkan kualitas tidur malam hari. Setelah usia 80 tahun, tidur yang berkualitas sama pentingnya dengan makan makanan bergizi atau berolahraga secara teratur. Kualitas tidur memengaruhi kejernihan pikiran, stabilitas tubuh, kekuatan sistem kekebalan tubuh, dan energi untuk menjalani hidup yang Anda perjuangkan. Tujuan bukan untuk tidur lebih lama, tetapi untuk tidur dengan kualitas yang baik yang bisa menyegarkan tubuh dan pikiran. Mengutamakan perbaikan kualitas tidur adalah salah satu langkah paling bijak yang dapat Anda ambil untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan Anda. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, ketik angka 2 di kolom komentar di bawah ini untuk menunjukkan bahwa Anda sedang aktif menonton dan belajar dari konten ini. Faktor keempat adalah kesepian dan hilangnya tujuan hidup sehari-hari. Ada ancaman tersembunyi yang memengaruhi lebih banyak orang di atas usia 80 tahun daripada yang biasanya kita sadari atau diskusikan. Ancaman ini bukanlah virus atau penyakit medis yang dapat didiagnosis. Ini adalah dampak serius dari kesepian dan isolasi sosial. Masalah ini tidak hanya menyebabkan rasa sakit emosional, tetapi juga menimbulkan dampak fisik yang dapat diukur pada tubuh. Penelitian mendalam telah menunjukkan bahwa isolasi sosial dan kehilangan tujuan hidup yang bermakna dapat mempengaruhi harapan hidup lebih besar daripada beberapa kondisi medis kronis. Seiring bertambahnya usia, lingkaran sosial seseorang seringkali menyempit. Teman-teman dekat meninggal dunia, anak-anak pindah ke tempat yang jauh, dan keterbatasan fisik serta masalah mobilitas membuatnya semakin sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Secara perlahan, banyak lansia mendapati diri mereka lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Isolasi ini bukan sekadar pemisahan fisik dari orang lain, melainkan juga pemutusan emosional dari makna, tujuan, dan hubungan sosial yang penting. Ambil contoh Bu Maya, seorang wanita berusia 87 tahun yang suaminya meninggal 5 tahun lalu. Anak-anaknya tinggal di kota yang jauh dan hanya berkunjung sesekali. Setiap hari, Bu Maya menghabiskan waktunya dengan menonton televisi, memasak sendiri, dan menjaga kebersihan rumah. Namun, ia mengakui bahwa ada hari-hari yang berlalu tanpa berbicara dengan siapapun. Yang ia rindukan bukanlah keramaian atau aktivitas, melainkan perasaan bahwa ada seseorang yang membutuhkan dirinya, bahwa kehadirannya dihargai dan dinantikan oleh orang lain. Sebagai makhluk sosial, hati dan jiwa manusia secara alami mencari hubungan dan komunitas. Setelah usia 80 tahun, peran sosial tradisional mulai memudar. Pensiun dari pekerjaan, selesai dengan tanggung jawab perawatan aktif, dan berkurangnya keterlibatan dalam aktivitas sosial, menyebabkan banyak orang kehilangan rasa identitas dan tujuan mereka. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran seperti, mengapa saya harus bangun hari ini, bisa menjadi beban yang sangat berat secara emosional. Seiring waktu, beban emosional ini dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh, kimia otak, keseimbangan fisik, dan motivasi untuk tetap aktif secara fisik dan terlibat dalam kehidupan. Namun, tujuan hidup tidak perlu sesuatu yang besar atau mengubah dunia. Tujuan bisa sesederhana merawat tanaman di rumah, mengirimkan pesan tulus untuk orang yang kita sayangi, menelepon teman atau keluarga, memberi makan burung di halaman, atau membantu tetangga dengan pekerjaan ringan. Tindakan kecil yang bermakna ini dapat menciptakan rutinitas, tujuan, dan kegembiraan sejati dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat merasa canggung, menjalin hubungan dengan orang lain dapat membawa kebahagiaan dan sinar terang bagi kedua belah pihak. Kesendirian dan kesepian adalah dua hal yang berbeda. Menemukan kedamaian dalam kesendirian adalah kekuatan sejati. Namun, saat seseorang merasa tidak dihargai atau tidak dibutuhkan oleh dunia, tubuh akan merespons dengan dampak kesehatan yang nyata. Jika Anda atau orang yang Anda kenal berusia di atas 80 tahun, ajukan pertanyaan yang sederhana namun mendalam, apa yang memberi Anda tujuan saat ini? Dan bagaimana Anda dapat melindungi serta memelihara tujuan tersebut? Karena dalam banyak hal, tujuan tersebut merupakan obat terbaik bagi jiwa dan tubuh. Jika Anda tetap mengikuti pembahasan ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan dengan bijak, bukan dengan rasa takut atau cemas, tetapi dengan pemahaman yang mendalam. Merayakan usia lebih dari 80 tahun adalah suatu anugerah yang luar biasa. Namun, kenyataannya banyak orang yang mencapai usia tersebut tidak dalam kondisi fisik dan mental yang optimal. Ini bukan karena mereka tidak peduli pada kesehatan,
tetapi lebih karena mereka tidak menyadari apa yang secara diam-diam bekerja melawan mereka. Peradangan kronis, penurunan massa otot, kualitas tidur yang buruk, dan isolasi emosional seringkali datang secara perlahan, sedikit demi sedikit. Ketika masalah-masalah ini mulai menunjukkan dampaknya dengan jelas, kerusakan signifikan terhadap kesehatan dan kemandirian sudah terjadi. Namun, pengetahuan adalah kekuatan. Tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menimbulkan rasa khawatir atau takut, tetapi untuk memberi Anda pemahaman yang lebih dalam. Ini adalah pengingat bahwa perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten tetap membawa dampak yang besar bagi kesehatan Anda. Pilihan yang Anda buat minggu ini, bulan ini, atau bahkan tahun ini akan sangat mempengaruhi bagaimana Anda merasa, berpikir, dan bergerak di usia 80-an dan seterusnya. Apa yang paling mencuri perhatian Anda dalam pembahasan ini? Apakah itu tentang bagaimana peradangan bisa berkembang tanpa gejala yang jelas? Atau mungkin Anda baru menyadari betapa rapuhnya kekuatan fisik ketika kita tidak aktif bergerak dan berolahraga? Bisa jadi itu juga menjadi pengingat bahwa tidur memiliki fungsi jauh lebih penting daripada sekadar istirahat, dan hubungan emosional sama pentingnya dengan pengobatan medis. Apapun yang paling menggugah Anda, jangan biarkan itu sekadar informasi di kepala Anda. Biarkan hal tersebut menjadi titik balik yang sejati dalam pendekatan Anda terhadap kesehatan dan penuaan. Ambil keputusan untuk terus peduli pada tubuh, pikiran, dan tujuan hidup Anda. Penuaan bukanlah proses yang membuat Anda semakin berkurang atau memudar, melainkan sebuah kesempatan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, menjaga prioritas tersebut, dan membiarkan segala hal lainnya berjalan dengan alami. Anda berhak menjalani fase kehidupan ini dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan martabat. Jangan pernah puas dengan apapun yang kurang dari itu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini dan mempelajari topik kesehatan yang sangat penting ini. Kami sangat menghargai jika Anda dapat berbagi pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Ceritakan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat dan pengalaman Anda sangat berarti bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi dengan jujur. Setiap komentar yang Anda tulis memberikan semangat dan motivasi bagi kami untuk terus menciptakan konten yang bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan dapat membantu perjalanan kesehatan Anda, silakan beri like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain yang mungkin juga mendapatkan manfaatnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten yang berkualitas dan menginspirasi Anda menuju gaya hidup yang lebih sehat. Terima kasih sudah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda di video kami selanjutnya.